love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3098. Di luar rumah keluarga Mika, Iwan, Hauser, dan yang lainnya tiba di rumah Mika. Mobil mereka diparkir tidak jauh dari pintu masuk. Iwan membuka pintu dan menarik Iton yang terlelah dan terluka keluar dari kendaraan. Hauser dan Ishak juga keluar dari mobil. Tuan Gusnadi, itu kediaman keluarga Mika. Sejujurnya saya sudah meminta kakek saya untuk mengirim bala bantuan. Saya pikir dia akan segera tiba di sini bersama para pejuang. Mengapa kita tidak menunggu mereka di luar? Kita semua bisa masuk bersama-sama untuk bertemu dengan bos pusat nanti. Saya pikir itu pilihan yang lebih baik. Hauser berpikir keras dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu Iwan rencananya. Tidak, itu tidak perlu. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tolong jangan ganggu keluargamu, ucap Iwan sambil menggelengkan kepalanya. Dia telah meminum pil pemicu energi dan efeknya akan bertahan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum dia menjadi lemah. Tidak ada waktu baginya untuk menunggu kedatangan para pejuang dari keluarga Joko. Karena itu, dia menolak tawaran baik itu. Tanpa menyia-nyiakan apapun, dia meraih Iton dan berjalan lurus menuju istana. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia akan menerobos masuk? Hauser kaget dan merasakan firasat buruk saat melihatnya. Segera dia tahu bahwa dia benar. Bos pusat, hari ini adalah hari kematianmu. Keluarlah sekarang. Saat Iwan berjalan menuju istana, dia berteriak keras-keras untuk memancing bos pusat agar menghemat waktu. Apa yang dia lakukan? Hauser dan Ishak terkejut. Terutama Hauser. Dia mengira Iwan ada di sini untuk bertemu dengan bos pusat atau mungkin datang untuk menegosiasikan kesepakatan dengan bos pusat. Dia tidak pernah mengira Iwan akan menerobos masuk ke istana dan memprovokasi bos pusat. Itu terlalu arogan, bahkan untuk Iwan. Demi nyawanya, dia merasa lebih baik menjaga jarak dari Iwan dan berusaha menjauh dari Iwan sebanyak mungkin. Sebagai tuan muda keluarga Joko yang terhormat, dia tidak mengira keluarga Mika akan menganggap dia musuh karena mereka atau mengambil tindakan terhadapnya jika dia menjaga jarak dari Iwan. Setidaknya itu bukanlah sesuatu yang dia khawatirkan. Oleh karena itu, dia dan Ishak segera mengejar Iwan. Di pintu masuk rumah kediaman keluarga Mika, siapa yang membuat keributan di pintu? Apakah kamu ingin mati? Dua penjaga berdiri di pos di pintu masuk. Wajah mereka tenggelam setelah mendengar Iwan berteriak dan bersiap untuk memeriksa situasinya. Sebelum mereka sempat mendekati Iwan, Iwan lalu mengayunkan lengannya untuk melepaskan energi spiritual yang kuat yang berputar ke arah mereka. Bang, bang, bang. Setelah 2 ledakan keras, pandangan para penjaga menjadi kabur saat energi spiritual Iwan menyapu mereka. Tubuh mereka pun terbang kembali melewati gerbang dan terjatuh 2 kali saat mereka jatuh ke halaman istana. Segera Iwan meraih Iton dengan 1 tangan dan melangkah masuk.